Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Mimika, menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Raperdasi, dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus Raperdasus bertempat di Hotel Horizon Diana, Timika, Papua Tengah, pada Selasa tanggal 4 November tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPR Papua Tengah, DPR Kabupaten Mimika, Lembaga Adat Amungme dan Kamoro, LSM, organisasi masyarakat, asosiasi kontraktor, serta sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mimika. Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah, John N.R. Gobay, menyampaikan apresiasi kepada STIH Mimika yang telah menyelesaikan tahap pengkajian hingga seminar akhir penyusunan Raperdasi dan Raperdasus. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kerja keras STIH Mimika. Sudah waktunya kita memberdayakan kampus-kampus lokal yang ada di Papua Tengah. Kami berharap setelah disahkan, peraturan ini dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua Tengah, Ardi ST, menjelaskan bahwa konsultasi publik ini membahas 10 raperdasi dan raperdasus yang digarap oleh STIH Mimika. Hari ini kita lakukan harmonisasi bersama OPD terkait. Secara total, tahun ini akan terbit 34 peraturan daerah baik provinsi maupun khusus. Ketua STIH Mimika, Maria F. Kotorok, turut menyampaikan terima kasih kepada DPR Papua Tengah atas kepercayaan yang diberikan kepada kampusnya. Kerjasama ini mencakup 7 raperdasi dan 3 raperdasus, diantaranya tentang pendidikan, pertambangan rakyat, pengadaan barang dan jasa, serta perlindungan orang asli Papua. Maria menambahkan, konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan banyak masukan untuk memperkuat kualitas rancangan hukum tersebut, agar nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Raperdasus tersebut mencakup berbagai aspek penting antara lain penguatan lembaga pelopor pendidikan dan lembaga pendidikan swasta. Di Papua ini dulu itu yayasan sangat penting, 2 yayasan ini. Lalu kita bicara peraturan undang-undang, bicara peraturan pemerintah, datang lagi ada perda dan lain-lain. Akhirnya 2 yayasan ini disingkirkan. Saya beritahu di sini 3 distrik yang kami kunjungi dan menyampaikan itu dan menangis kepada Pak Bupati. Dan itu harus dilakukan. Diskusi hari ini harus memperkuat itu, lalu jadi dokumen sebagai landasan untuk kita akan berpicu membangun tanah dan negeri ini, lebih khusus Mimika yang kita cintai. Tugas-tugas kepolisian daerah di bagian yang kita harus lakukan kerjasama. Ada beberapa distrik yang belum ada polsek dan koramil, dan itu disampaikan di depan Bupati dan perintahkan untuk tahun depan itu harus dilakukan. Ini adalah jejaring yang kita harus lakukan untuk kita bersama-sama membangun tanah dan negeri ini, lebih khusus Mimika mulai dari pantai sampai pegunungan, supaya ada perubahan untuk tanah dan negeri. Yang ketiga, pengelolaan pertambangan rakyat. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa pelaku usaha orang asli Papua. Penguatan pendapatan asli daerah melalui kebijakan daerah. Tugas dan kewenangan MPR, MRP Papua Tengah, pengawasan sosial serta perlindungan hak orang asli Papua. Maka itu hari ini 10 gagasan yang kita diskusi, kehadiran kita di sini sangat penting. Kalau bukan sekarang kita tidak bicara, kita tidak koreksi, kita tidak marah di tempat ini. Nanti kita besok bicara ulang lagi tidak bisa. Karena kita berlangkah dari hari ini, harus ada landasan dokumen kajian. Lalu kita berlangkah supaya rohnya ada di situ. Lalu kita berbeda. Oh ini kok belum bangun, ini belum, ini kenapa orang Papua ini yang mabuk,
ini kenapa hari ini sangat penting. Kami harapkan kepada OPD teknis yang hadir hari ini, yang setelah ini lalu keluar dihentikan, duduk di sini sama-sama untuk kita berbicara sama-sama. Karena bagi kami anak dari negeri ini, di 8 kabupaten ini kita paling paham fakta-fakta empiris yang ada. Ketika bicara bahasa, kita orang dari 8 kabupaten ini pasti paham. Oh iya begini. Kita bicara soal nelayan, pasti kita paham. Jadi saya pikir kita ini sudah waktunya kita melakukan pemberdayaan kepada kampus-kampus yang ada di Papua Tengah. Kami berharap setelah ada pengesahan terhadap Raperdasus ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah provinsi dan juga harus dapat juga diikuti oleh kabupaten kota dengan membuat peraturan daerah kabupaten. Roh yang harus kita pegang, kita bawa dalam penyusunan itu adalah 3 hal: proteksi, pemberdayaan, dan keberpihakan bagi orang asli Papua. Nah itu tanah ini di sekian provinsi yang ada di tanah Papua ini, itu yang berlaku adalah otsus. Ya, karena itu memang perlakuan harus khusus. Ini diskriminasi positif. Kadang dari sisi hak asasi orang bilang diskriminasi itu salah, melanggar HAM. Tapi konteks otsus ini untuk melakukan diskriminasi positif, itu adalah konteksnya diskriminasi positif. Dan itu biasa dilakukan di berbagai daerah. Nah itu yang paling. Dan sekali lagi saya ingin kita jangan hanya bicara soal dana otsus yang berkurang atau minta bertambah, tapi kewenangan otsus baik di dalam peraturan pemerintah maupun yang telah kita atur dalam dasi dan perdasus dan juga di perda kabupaten, kami berharap eksekutif harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh demi kepentingan orang asli Papua, karena dengan adanya regulasi maka dia akan berdampak kepada penganggaran, dia akan berdampak kepada pengawasan. Karena DPR tugasnya 3 saja. Fungsi utama itu legislasi, kita ada bikin ini. Yang kedua pengawasan, yang ketiga penganggaran. Terima kasih. Saya Ardi, Wakil Ketua Bapemperda DPR Provinsi Papua Tengah, sekaligus dari Dapil Mimika untuk DPR Provinsi Papua Tengah. Hari ini kita melakukan konsultasi publik untuk 10 Raperdasus yang dimana dikelola oleh SDH. Sebenarnya hari ini secara bersamaan, secara paralel, kita juga di Najere sedang melakukan harmonisasi untuk total seluruhnya Raperdasus yang akan terbit tahun ini ada 34 semuanya, dan 10 yang dikerjakan oleh teman-teman STIH. Jadi kita ada beberapa lembaga kerjasama, termasuk ada lembaga dari Jayapura, dari Nadira juga ada, dan dari Jakarta juga ada. Cuma yang puji Tuhan kami dari Provinsi Papua Tengah, kami menggunakan teman-teman lokal ya, memperdayakan teman-teman lokal yaitu dari STIH, karena kalau kita siapa lagi yang bisa menggunakan teman-teman STIH. Harmonisasi. Jadi harmonisasi itu kita mengundang seluruh OPD-OPD yang memang berkaitan dengan perda-perda itu. Masih ada beberapa tahap, termasuk kita akan paripurnakan pekan depan, kita paripurnakan untuk 10, yang lainnya menyusul. Jadi agenda kami di bulan November ini ada 2 paripurna undang APBD khusus untuk perdasus, dan karena deadline dari pusat, dari Kemendagri itu maksimal sampai tanggal 31 November. Nah, cuma kita buru ini dulu, yang 10 plus ada 2 dari pihak eksekutif. Setelah ini kita akan paripurnakan, kemudian kita lakukan lagi harmonisasi di Kemendagri. Kita ingin memastikan bahwa peraturan-peraturan yang kita buat ini tidak melanggar aturan-aturan dari pusat, jadi diharmonisasikan ya. Seperti itu. Dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika. Di antara kita ada yang datang dari Nadire, ada orang Mimika, tetapi pasti semua belum mengenal
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika. Sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika berada di bawah Yayasan Cahaya Timur Papua. Secara resmi berdiri pada tahun 2022 dan sudah beroperasi di Kabupaten Mimika selama 4 tahun. Kami telah secara legalitas sudah memiliki izin operasional. Kemudian kami menyelenggarakan program studi sarjana, yaitu program ilmu hukum. Dan untuk badan penyelenggara beserta dengan program studinya sudah terakreditasi baik. Dan saat ini kami memiliki mahasiswa yang aktif sekitar 103 mahasiswa, yang kebanyakannya adalah mahasiswa Papua dan Ameme Kamoro yang sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika. Kita akan menghasilkan lulusan pertama di Kabupaten Mimika dan mohon doa. Kami memiliki tenaga dosen ada 9. Dosen tetap kami ada berjumlah 5 orang. Kemudian dosen tidak tetap 4 orang yang kami kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kota Timika, jadi dari hakim-hakim juga mengajari kami. Kemudian kami juga bekerja sama dengan asosiasi advokat yang juga menjadi dosen kami di Timika. Dan ada kerjasama yang kami bangun sehingga mahasiswa selain belajar tentang teori juga bisa belajar dari praktisi-praktisinya, jadi bisa memiliki pemahaman secara kompleks baik dari sisi teorinya maupun dari sisi praktek. Itu sekilas informasi tentang Timika.